Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu sudah datang. Hari ini kita akan membahas masalah ibu hamil. Adapun tujuannya dari pertemuan ini adalah bagaimana kita mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Siapa yang hamil di sini? Nah, di dalam proses kehamilan itu ibu-ibu harus menjaga kebersihan, memakan makanan bergizi agar nanti janinnya itu sehat, bayinya juga sehat. Kita harus makan makanan bergizi, itu sangat penting untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Lahir stunting itu maksudnya ada anak seusianya yang tidak tumbuh normal. Nah, tidak tumbuh normal, maka dimulai dari janinnya ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ibu perlu ketahui yang pertama, ibu hamil itu harus makanan bergizi dan seimbang, minum tablet tambah darah TTD. Kemudian yang kedua itu menjaga kebersihan. Ibu hamil juga menjaga kebersihan diri, istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Keluarga dapat mendukung ibu hamil berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Jadi di sini peran suami dan anggota keluarga itu untuk mendukung ibu hamil dalam mengkonsumsi makanan bergizi adalah makan bersama dengan ibu hamil, dengan anggota keluarga, dengan suasana yang menyenangkan. Jangan kita sambil makan marah-marah, apa mukanya yang bagaimana. Harus menyenangkan lah suasananya, supaya kita juga ibu hamil. Biar makan pakai sayur kelor senyum. Iya, yang penting senang. Biar pakai sambal saja senyum. Ya, betul. Biar semangat. Ya. Sambal ada tempe, enak. Iya, ya kan tempe juga itu yang penting salah senang, satu. toh ya. Kasihlah wajah-wajah yang senang. Iya, betul. Nah, jadi ada juga Biar makan ayam kalau gedek. Iya. Biar sayur kelor yang penting senang gitu ya. Memperhatikan kebutuhan makanan bergizi seimbang untuk ibu hamil, jangan sembarang makan. Iya. Artinya untuk janinnya juga Biar sehat ya semuanya. biar sehat, kalau bisa Janinnya ya sehat, orang sayur-sayuran. tuanya sehat. Ya betul Bu. Betul. Menyediakan air hangat dan mengusap punggung ketika ibu hamil mual dan muntah. Punggung. Iya. Enggak pernah kita. Menyediakan air hangat dan mengusap punggung ketika ibu hamil mual. Nah, ibu hamil yang sedang mual itu bisa menggunakan air hangat punggungnya, ya. Terutama ketika meminum TTD pada malam hari menjelang tidur. Nah, begitu ya Bu. Nah, sebelum tidur toh, ya betul. Habis maghrib itu minum itu Ya. apa? Kemudian selanjutnya itu menyiapkan buah-buahan untuk dimakan ibu hamil sebelum minum TTD untuk mengurangi mual dan muntah. Jadi menemani ibu hamil memasak pada saat suami dan anggota keluarga di rumah. Jadi ibu hamil itu artinya bisa dikurangi dulu aktivitasnya. Kalau ada keluarga suami, boleh suami yang memasak. Kemudian kalau ada keluarga atau orang tua bisa dibantu. Nah, bersama dengan ibu hamil, anggota keluarga membatasi mengkonsumsi makan terlalu pedas, manis, asin, berminyak, dan cepat saji. Nah itu, ya kayak Indomie lah. Di sini juga ada dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Kebersihan diri pada ibu hamil perlu diperhatikan untuk mencegah infeksi yang dapat membahayakan kehamilan. Nah, selain itu karena ada perubahan hormon pada ibu hamil sering mempengaruhi kondisi kulit seperti cepat berkeringat. Siapa yang pernah Ya, alergi. Ya, alergi. Bengkak nih kaki. Iya. Biasa bengkak juga kakinya, ada yang Nanti kalau sudah bulannya itu. Iya. Biasa orang 7 bulan sudah bengkak-bengkak. Iya, Iya. itu yang kurang gerak itu, yang Iya, banyak bisa tidur. jadi. Kita nih kelebihan gerak sini. Alhamdulillah Iya. lah di sini. Ibu-ibu pun aktif di sini. Oke, selanjutnya jadi di sini seperti tadi cepat berkeringat ya Bu.
si perbekannya. Jadi ibu hamil itu membiasakan untuk menjaga kebersihan seperti pertama cuci tangan, sabun, dan menggunakan air bersih yang mengalir. Kemudian mandi dan gosok gigi 2 kali sehari. Kemudian keramas atau cuci rambut 2 hari sekali. Jadi manfaatnya juga itu menjaga kebersihan itu mengurangi kuman. Nah, yaitu mengurangi kuman, adanya kuman yang masuk selama hamil sehingga dapat mengurangi terjadi penyakit menular. Nah, itu. Ketika terbiasa menjaga kebersihan saat hamil, diharapkan ibu dalam keadaan bersih ketika melahirkan sehingga dapat mencegah infeksi saat persalinan dan nifas. Nah, kebiasaan menjaga kebersihan harus terus berlanjut hingga merawat bayi setelah persalinan dan dapat membantu mencegah infeksi dan penyakit menular pada bayi. Nah, juga itu sering juga terjadi sama ibu-ibu perubahan fisik. Biasanya ada yang kurus langsung gemuk atau suka emosi apa. Ini saya menyusui langsung kurus ini. Iya. Iya. Saya menyusui ya. Nah, ketika juga hamil itu posisi tidur itu kadang berubah. Kadang berubah. Di situ ada kadang kesulitan tidur. Kesulitan tidur itu ibu hamil disebabkan kecemasan dan posisi tidur. Tidak cemas, jangan sampai bagaimana, tulis atau bagaimana. Tidak nyaman terutama saat kehamilan di atas 6 bulan. Karena perut semakin membesar, gerakan janin dan rahim dalam rahim. Jadi dalam 6 bulan ke atas itu janin kan sudah bergerak, menendang-nendang. Ya. Akibat gangguan tidur atau kurang kualitas tidur dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Kebutuhan tidur ibu hamil itu paling sedikit 6-7 pada malam hari. Kemudian kalau siang harinya itu 1-2 jam. Jadi perlu ibu ketahui. Jadi kalau malam itu 6-7 jam. Kemudian kalau siang 1-2 jam. Nah, jadi ada juga perannya suami ini dan keluarga. Ibu itu harus dimotivasi terus untuk menjaga kebersihan karena terkadang mungkin lupa menjaga kebersihan. Kemudian selalu membersihkan menyediakan alat kebersihan. Bisa juga ditemani berolahraga ringan, umpama jalan-jalan pagi. Ya bisa. Kemudian kalau bisa suasana kamar tidur itu diperbagus, ibu hamil itu bisa nyaman, tidak berisik, apalagi merokok bapaknya. Itu jangan. Dan merapikan tempat tidur harus bersihkan. Di sini juga suami punya peranan kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka suami mengantar ke layanan kesehatan seperti posyandu atau puskesmas yang ada. Jadi di sini mungkin yang bisa saya sampaikan kembali, peran suami itu dan keluarga menu kesehatan adalah memberikan perhatian agar ibu hamil merasa aman dan nyaman, memuji penampilan ibu, mendengarkan dan berempati terhadap keluhan yang ibu hamil rasakan. Kemudian tidak mencela, menghakimi atau menyalahkan ibu hamil ketika lalai dalam perawat. Nah, jadi selalu juga siap siaga, siap antar jaga. Jadi yang perlu juga Bu, ketika hamil kalau ada uangnya sisihkan. Merencanakan keuangan dan tabungan bersama untuk kehamilan dan persalinan. Jadi saya ulangi lagi, yang perlu diperhatikan ibu-ibu jadi 3. Yang pertama makanan gizi seimbang, kemudian menjaga kebersihan, ketiga perlu dukungan dari suami dan keluarga. Dipahami Bu? Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.